waktunya ku datang padamu, Buddha, Buddha. Inilah tiba saatnya ku bersujud padamu, Buddha, Buddha. Karena kau guru agungku, penuntun bagi diriku. Tak pernah ku ragu akan sadarku padamu, hingga ku bersujud di depanmu. Tak pernah ku ragu akan sadarku padamu, kau tanamkan dhamma di hidupku. Inilah
Kadang bahagia, kadang duka datang, menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damai-Mu
selalu diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wandami Bante, saya mau bertanya melalui uraian yang Bante telah sampaikan beberapa hari, ya, sati yang dijelaskan atau pengingatan lebih kepada sama sati begitu Bante, yang pengingatan yang benar. Tetapi di dalam pustaka suci kita mengenal istilah mica sati. Nah, bagaimanakah dalam praktik kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya pengingatan yang kita kembangkan bukanlah sama sati tetapi mica sati? Kembali ke yang pertama. Apa kembali ke pertama? Sama titi. Ya. Dikatakan pengingatan benar atau keliru, itu patokannya adalah pandangan benar tentang derita, kemunculan derita, akhir derita, dan jalan menuju pada akhir derita. Dan dari sini, nah, kepadaman derita itu memang idealnya itu adalah dari ciri 4 kebenaran Arya itu sendiri bisa ditarik kesimpulan anicca, dukkha, anatta. Ini yang dipegang. Meskipun tentu ya untuk sisi kebenaran duniawi sebatas untuk meringankan derita samsara, bolehlah. Namanya itu adalah kebenaran secara duniawi, ya kebenaran palsu. Ya. Kok apa pegang yang palsu? Ya, soalnya apa? Yang asli belum mampu dicapai. Terus bagaimana? Yang palsu dulu asal bisa menyelesaikan yang ada di depan mata ini. Itu pentingnya nilai-nilai kebenaran duniawi. Secara mendasarnya begitu ya. Pengingatan, maksudnya pengingatan benar. Nah, itu adalah dasarnya itu bagaimana nilai-nilai kebijaksanaan sesuai dengan yang ada dalam pandangan benar. Ya, itu bisa diterapkan dalam pengingatannya. Yaitu mengingat apa? Mengingat nilai-nilai kebijaksanaan untuk bisa diterapkan dalam batin, mengetahui segala objek lewat ke-6 pintu indera. Nah, ada pertanyaan yang lain, silakan. Wandami Bante, ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sisi praktis Citta Bhavana sesuai dengan arahan Bante dari awal. Ya, saya selalu mencoba untuk mengikutinya. Ada hal-hal yang bisa mendorong semangat, tapi juga ada yang kadang membingungkan. Ada dua hal. Yang pertama, ya sebelumnya mungkin Bante mohon koreksi jika salah. Dalam waktu-waktu tertentu pada saat memperhatikan pernafasan dan menyertakan
pemahaman anicca dengan cara parikama ini kadang-kadang dapat saya ingat atau lihat atau sadari itu terjadi secara simultan waktu-waktu tertentu. Tapi di waktu yang lain kadang terjadi ini contohnya seperti pada saat batin berparikama menonjol, kemudian perhatian pada pernapasan jadi samar-samar. Begitu juga sebaliknya, ketika memperhatikan pernapasan menonjol, parikama jadi lupa. Mohon Bante berkenan untuk memberikan arahan untuk ini. Terima kasih. Ya baik, bermeditasi termasuk juga melakukan hal-hal yang lain. Hal utama yang menjadi bekal itu adalah potensi diri atau kualitas diri. Namanya punya kekuatan indera. Beberapa orang lancar, beberapa orang ada sedikit kesulitan, yang lain ya setengah-setengah antara sulit dan lancarnya. Beberapa orang lebih banyak sulitnya daripada lancarnya. Ini tentu bervariasi, mengingat setiap orang punya indera yang tidak sama. Bagaimanapun, dalam posisi, dalam jenjang tingkatan manapun indera seseorang, setelah dia punya keyakinan pada yang Sang Buddha ajarkan, arahkan, tidak ada pilihan lain selain untuk berpraktik. Mungkin dengan meninggalkan pelatihan merasa lebih nyaman untuk saat itu. Tetapi saat jauh-jauh nanti, tidak kunjung mendapatkan manfaat yang lebih dari apa yang diri lakukan. Itu namanya bala, kekanak-kanakan. Nah, ini adalah potensi diri. Meskipun banyak sulitnya, ya tidak soal. Karena apa? Tidak ada pilihan lain selain menjalankan apa yang mesti dijalankan. Itu manfaat diri. Dan manfaat ini tidak bisa diupayakan atau diwakilkan oleh orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, perlu ada proses pemerhatian agar ketiga hal antara objek yaitu nafas, kemudian parikama, misalnya di sini anicca begitu, soalnya sudah diberikan ada anatta, ada dukkha, ada asubha. Salah satunya misalnya anicca begitu. Rupang aniccang, rupang aniccang. Ya. Contohnya, ini namanya parikama. 1 objek, 2 parikama. Kalau objek itu dalam bahasa dharmanya disebut dengan aramana. Aramana. Ya. Anapanasati adalah anapana. Ana napas keluar, pana napas masuk. Ya, antara ana dan pana itu
belum tuntas. Mana yang nafas masuk, mana yang nafas keluar. Ya, tapi ya itulah, pokoknya antara itulah. Tidak usah dipermasalahkan. Ada yang bilang ana nafas masuk, pana nafas keluar. Aramana satu, parikama satu, dan satu lagi adalah sati, pengingatan. Yang tentu pengingatan ini sudah memasukkan panya, kebijaksanaan. Oleh karena, nah kalau tidak dibarengi dengan panya, kebijaksanaan, sati, pengingatannya, mau mengingat apa? Mengingat dengan atau mengingat dengan pandangan keliru, secara keliru. Nah, artinya itu bukan dengan panya, bukan dengan kebijaksanaan. Antara aramana, parikama, dan sati ini harus dicermati supaya berimbang. Ya, hanya fokus pada nafas masuk, nafas keluar, satinya kurang. Tidak ada pengingatan secara bijaksananya. Menjadi tidak optimal. Kalau kuat parikamanya, rupang anicang terlalu ikut arus karena sudah terbiasa rupang anicang, jadi ya mulutnya atau waci sangkaranya ya yang berbicara itu dalam batin terus mengucap rupang anicang, tapi sesungguhnya perhatian tidak di situ. Nggak tahu, mungkin mikir sayur asem atau mungkin mikir ya sesuatu yang lain. Kalaupun itu yang kuat itu adalah satinya, nah meskipun sati ini dikatakan segalanya, ya, tetapi dalam ini perlu ya ada perimbangan. Ada sati dalam hal ini adalah pengingatan dengan penyertaan kebijaksanaan. Itu sesungguhnya ditujukan untuk mendengarai apa sih yang sebetulnya punya keberadaan yang benar. Punya keberadaan yang sesungguhnya, yaitu secara bijaksananya itu yang dimunculkan lewat sati pengingatan ini. Nah, kalau hanya itu nilai-nilai kebijaksanaan lewat kekuatan sati pengingatan muncul itu tidak jelek, tapi menjadi tidak jelas apa itu. Kemana arahnya? Arahnya adalah tubuh ini supaya apa? Tidak muncul nafsu ragawi atas tubuh. Baik tubuh sendiri maupun tubuh siapapun, tubuh apapun. Dan kotoran-kotoran batin yang lain tentu. Secara lingkupnya adalah menghancurkan nanti kegemaran. Nah, jadi perlu perimbangan di antara ketiganya itu. Nah, terlebih lagi ya di sini sekali lagi namanya potensi itu sangat penting. Dan itu potensi ini jangan kemudian kecil hati. Aku kok banyak susahnya ya, banyak permasalahannya ya, tidak begitu lancar ya. Tidak ada sesuatu yang kekal. Potensi yang sedemikian rupa itu saat itu bisa menjadi lebih buruk, anicca. Kalau dengan kelalaian, tidak mengasah, mengabaikan. Anicca.
tidak kekal, tidak tetap seperti itu. Artinya bisa menjadi lebih baik satu waktu nanti. Menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Melalui apa? Melalui upaya. Potensi itu. Dengan pertama keyakinan saddha. Yang diajarkan guru agung, beliau yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang telah suci dengan kewelas asihan mengajar dharma. Mampu membuat makhluk-makhluk seperti saya ini untuk bisa menembus dharma. Ini sungguh satu hal yang patut aku pegang erat-erat. Apa yang beliau ajarkan. Muncul keyakinan. Dimunculkan juga semangatnya. Yaitu lawan dari malas. Lawan dari kendor semangat. Lawan dari putus asa. Nah, satu adalah punya semangat atau wirya. Satu lagi punya samadhi teguh kukuh. Nah, begitu mendapat sesuatu yang memang iya, nah, iya ini. Nah, iya ini artinya apa? Telah mempertimbangkan dengan baik, ada keberimbangan antara aramana, parikama, dan sati. Nah, ini bagaimana bisa sejauh mungkin dipertahankan. Samadhi. Yang terakhir adalah ya dengan kebijaksanaan. Panya. Nah, kelimanya ini indra namanya. Nah, indra. Kenapa disebut indra? Oleh karena masing-masing itu menjadi penguasa untuk bidangnya. Jadi misalnya kalau panca indera, mata begitu ya, dikatakan indera penglihat. Oleh karena mata itu yang menjadi penguasa dalam urusan lihat-melihat pada tubuh ini. Untuk mengetahui bentuk, nah itu ya indera, yaitu mata ini yang menjadi penguasanya. Nah, keyakinan atau saddha disebut indra, yaitu penguasa juga karena mencakupi hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan ini, yaitu apa namanya pengarahan diri pada sosok tertentu, terpatok ya pada beliau Sang Buddha, tidak tergoyahkan kemana-mana. Nah, ini indera tersendiri. Bagaimana nilai-nilai kebijaksanaan sejauh mungkin yang telah dipelajari, yang telah diketahui itu bisa diterapkan agar proses pengembangan batin itu berjalan lancar, menjadi lancar. Yaitu lewat pengasahan kelima jenis indera ini, ya. Potensi yang ada diri niscaya akan makin berkembang. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya,
revising yang kemarin malam tentang memperhatikan pemikiran, ya, memperhatikan yang baik, yang buruk, ya, sesungguhnya itu adalah bagian dari samadhi. Kalau dalam jalan Arya berunsur 8, samadhi itu kategorinya ada 3, sama wayama, sama sati, dan sama samadhi, betul ya? Pencermatan pada pemikiran yang muncul, ya, untuk bisa diketahui, ya, hal buruk dan baiknya, dan bagaimana bisa eksekusi. Nah, kalau yang buruk bagaimana caranya bisa dienyahkan setelah mengetahui buruk. Kalau hal yang baik setelah dipilah-pilah, dicermati itu buruk atau baik, bagaimana mengetahui itu baik atau buruk? Bagaimana bisa mengetahui baik atau buruk? Benar atau salah? Patut atau tidak patut? Lewat pemahaman kita? Lewat anggapan kita? Tidak. Boleh saja lewat anggapan, tapi lewat anggapan kita. Tapi setelah di cross check dengan bagaimana orang bijaksana punya punya ajaran. Anggapan baik bagi kita belum tentu baik menurut orang bijaksana. Yang kita anggap patut belum tentu sama. Yang kita anggap benar belum tentu. Apa yang orang bijaksana katakan, terlepas dari kita paham atau tidak, setuju atau tidak, mau atau tidak, pegang saja. Pegang saja. Itu namanya punya keyakinan. Tidak usah membantah. Mengapa? Nah, bantahan kita itu sesungguhnya adalah, ya meskipun pada saat itu kita merasa lebih benar daripada beliau. Tapi kalau itu diteruskan, nah berlarut-larut sampai terlupa, sampai terpegang dengan kuat, punya pandangan tersendiri, beda dari yang orang bijaksana itu punya ajaran, riskan untuk, ya, oleh karena neraka, binatang, peta, asura itu menjadi selalu penuh alam-alam itu oleh makhluk-makhluk. Apa sebabnya? Satu saja, memandang keliru, menganggap yang buruk sebagai yang baik, menganggap yang keliru sebagai yang benar, menganggap yang tidak patut sebagai yang patut. Harus hati-hati. Nah, ini kriteria atau patokan, patronnya, ya, benar, baik, patut menurut orang bijaksana, bukan menurut siapa yang lain, termasuk diri sendiri. Ya, kembali pada tadi itu, bagaimana menengarai kemunculan hal-hal yang menyertai batin, terpikirkan apa begitu, ya. Daya upaya benar sama wayama, atau istilah lain mungkin sama padhana, ya, sama saja. Atau mudahnya itu wirya, semangat. Tiga-tiganya sama padhana, sama wayama, wirya sama.
Ini apa itu? Memangkas, memotong keburukan yang telah muncul. Mencegah keburukan yang belum muncul. Memunculkan kebaikan yang belum muncul. Kata kebaikan ini ya bertingkat mulai dari yang mendasar sampai yang paling tinggi. Dan mempertahankan, melestarikan, mengukuhkan, meneguhkan, mengembangkan kebaikan-kebaikan yang telah muncul. Sama wayama, sama padhana atau wirya di sini yang dimaksud. 4 hal. Ada upaya sedemikian rupa. Nah, di sini utamanya ya kalau baik ya lalai untuk mempertahankan, meneguhkan, mengembangkan tidak bagus sih, tetapi masih mending daripada yang muncul itu hal buruk tapi lalai untuk memangkas. Bahayanya buruk itu penderitaan. Manfaat baik yaitu adalah kebahagiaan. Kalau misalnya ya yang muncul baik itu hanya sebentar, tidak banyak, ya memang akan berkurang kebahagiaan yang mungkin akan bisa dienyam. Tapi bagaimanapun itu masih sisi yang baik ya. Tapi kalau untuk yang buruk ini, nah kalau lalai, lengah, membiarkan terus berada bercokol di batin, ini sangat membahayakan. Dan ternyata juga tidak mudah untuk mengenyahkan keburukan yang telah muncul. Mencegah keburukan yang belum muncul juga tidak mudah. Oleh karena apa? Yaitu sudah sekian lama, sudah sekian tempat, banyak sekali di alam-alam mana, ya kapan, sejak kapan ya tidak tahu. Ya kita selalu ditemani dengan yang namanya mara ini. Dan seringkali, membiarkan marah untuk mewakili kita melakukan sesuatu, bertutur kata sesuatu, berpikir apa macam-macam. Sudah menyerahkan kuasa kepada marah. Jadi yang bertindak, bertutur, berpikir, yakinkah itu aku? Yaitu diri kita. Apakah itu bukan peran si Mara ini? Dan Mara itu lihai sekali, seolah-olah menjadi seperti aku. Seolah-olah menjadi seperti aku, ya aku ini. Ya, aku nggak terima aku. Aku harus membalas dia. Ya, saya tidak terima dihina di depan orang banyak. Nah, ada kesempatan kemudian menyakiti, mencelakai, bahkan sampai membunuh orang itu. Ini demi kebahagiaanku. Yakinkah itu aku? Bukan marah. Ini mengapa dikatakan sering kita itu sudah terlalu percaya pada marah, sampai marah ini yang boleh untuk mewakili sebagai yang aku ini. Jadi tidak mudah, meskipun tahu secara prinsip dasar keburukan itu kerugian, penderitaan. Mengenyahkannya tidak mudah, mencegahnya juga tidak mudah. Nah, Sang Buddha memberikan satu
uraian dharma yang berkaitan bagaimana mengenyahkan keburukan, ya, yaitu pemikiran-pemikiran buruk, ya. Ya, pertama itu dengan cukup mengalihkan, sudah selesai. Itu misalnya apa begitu ya, disadari itu buruk, tidak usah direnungkan, tidak usah dicermati, tidak usah apa lebih lanjut, pokoknya dialihkan saja sudah. Nah, dengan cara mengalihkan. Kalau misalnya belum bisa dengan cara mengalihkan begitu saja, nah, bisa kemudian direnungkan sisi celah dari pemikiran-pemikiran buruk, yaitu pemikiran yang disertai oleh keburukan-keburukan. Sisi celahnya apa? Itu tindakan yang cerdas apa tindakan yang bodoh? Itu mengandung celah atau mengandung pujian? Itu mendatangkan kebahagiaan atau penderitaan? Itu berlangsung demi kepadaman tindakan, kepadaman perbuatan, atau kemunculan perbuatan, berlangsungnya perbuatan. Merenungkan sisi celah dari keburukan. Yang ketiga dengan ya menengarai ciri-ciri keburukan itu. Nah, ciri-cirinya ya hal-hal yang terkait dengan jenis keburukan itu apa, nah ciri-cirinya apa, bagaimana bisa muncul, bagaimana bisa berlangsung, bagaimana bisa berkembang, nah sebabnya apa, dampaknya bagaimana, artinya menyelidik dari sisi ciri-cirinya. Nah, berikutnya adalah dengan mengendalikan. Maksudnya mengendalikan bagaimana? Yaitu bertanya kepada diri sendiri, pemikiranku seperti ini. Atau ya kalau bukan pemikiranku begitu, pemikiran ini seperti ini yang sedang berlangsung. Haruskah seperti ini? Tidak bisakah aku memikirkan sesuatu yang lain? Siapa yang punya? Siapa yang memungkinkan mengkondisikan untuk berpikir ini atau berpikir yang lain atau berpikir yang lain lagi? Saya punya potensi untuk mengatur, mengendalikan. Kenapa harus seperti itu? Apakah satu keharusan? Siapa yang mengharuskan? Tidak ada yang mengharuskan. Kan dari diri sendiri, dari diri saya sendiri. Nah, berbalik. Artinya apa? Cermat pada marah. Cermat terhadap marah. Itu sudah masa bodoh. Tapi masa bodohnya belum pada titik puncaknya. Jadi awalnya dengan hanya ringan mengalihkan, masuk ke dalam, mengerti, memahami sisi celah, sampai kemudian mengetahui itu ciri-ciri, ya kemudian dengan cara mengendalikan atau mengontrol ini, ya itu sudah lebih mengutamakan membabi butanya. Mengapa dikatakan membabi buta? Oleh karena kalau sampai diteruskan keburukan itu hanya mendatangkan kerugian. Dan sudah dengan mengalihkan juga sudah tidak bisa. Dengan cara melihat sisi celah juga tidak mampu teralihkan, tidak mau berhenti. Dengan melihat dari sisi ciri-cirinya juga sudah tidak bisa, sudah sudah capek. Nah, kalau orang Medan bilang sudah mbowatnya.
Tapi belum pada puncaknya buatnya ini. Ya, merasa capeknya ini. Tapi ya itu apa namanya dengan, oh kenapa harus begitu? Karena aku punya hak, aku punya free will, kebebasan dalam berpikir, dalam menentukan diri sendiri. Nggak peduli apapun yang itulah. Pokoknya aku punya begini, aku punya pilihan. Nah, yang terakhir ini betul-betul membabi buta. Nggak mau tahu apa itu. Pokoknya ya aku nggak mau berpikir. Dengan kemudian cari cara, cari perhatian lain yang lebih serius. Menekankan lidah ke langit-langit. Mengatupkan gigi, nah, dan menekan ke satu sama lain dengan kuat. Ini demi apa? Jangan sampai keburukan muncul dengan ya mudah. Apapun caranya bisa ditempuh. Demi hancurnya atau padamnya atau enyahnya keburukan. Nah, ini adalah ya tambahan ya, bisa dikatakan begitu. Ya, kalau kemarin itu belum cukup jelas terhadap apa yang harus dilakukan setelah pemikiran yang buruk itu muncul dalam pemikiran. Yang satu boleh dikatakan alat lagi ya, yang patut untuk diterapkan dalam melihat objek. Yaitu tentang sisi celah, sisi cacat. Yang dalam bahasa Dhamma disebut adinawa. Adinawa. Apa celah, apa cacatnya tubuh? Tubuh ini mengandung celah atau tidak mengandung celah? Mengandung cacat atau tidak mengandung cacat secara nyata, secara benar, secara sesungguhnya. Untuk apa? Melihat sisi cacat tubuh, apakah untuk rendah diri, apakah untuk menjadi kecut hati, menjadi takut? Tidak. Tetapi untuk menjadi tidak menganggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Sisi cacat yang ada pada tubuh ini sebatas dogmatis, sebatas itu dibuat-buat pernyataannya itu, atau memang sesungguhnya tubuh itu punya kenyataan demikian, ada cacat, ada celah. Bersifat rapuh. Ini. Dan pilih yang mana? Melihat secara benarnya, berpijak pada sisi benarnya, atau mau berpijak dari sisi kelirunya. Dampak dari memijak sisi keliru apa? Kalau sudah menganggap tubuh itu sebagai yang tidak ada cacat, yang tidak ada celah, yang tidak rapuh, yang tidak fragile, gampang pecah. Akan menganggap tubuh ini sebagai sesuatu yang menyenangkan. Begitu tubuh ini dianggap sebagai yang menyenangkan, akan muncul, memicu munculnya menyenangi.
Karena ada menyenangi sehingga ada mengingini. Mengingini tubuh yang ada ini supaya tetap ada, dilekati. Dan kemudian harus kecewa karena ternyata tubuh ada sisi celah, cacat. Termasuk juga tubuh yang lain. Ya, sebelum memutuskan untuk, ya ini permisi memberi contoh yang agak jauh di sana ya. Sebelum memutuskan untuk memilih dia sebagai pasangan, ya pasangan hidup, berkeluarga, suami istri, ya diselidik dulu tubuhnya itu. Harus cek kesehatan. Ada penyakit keturunan tidak? Ada kecenderungan untuk punya penyakit ini itu tidak? Soalnya ya sedikit banyak itu menjadi beban tanggung jawab kita sebagai yang berpasangan itu. Maksudnya orang itu ya, bukan kita. Termasuk juga memungkinkan menurunkan ke anak yang dilahirkan. Dan kemudian itu menjadi anakku juga kan. Nah itu. Nah ini harus cermat juga. Oleh karena apa? Nah kalau tidak memperhatikan tubuh itu, mencermati tubuh itu ada cacat, sembarangan, ya tanpa selidik, nah bagaimana kemudian? Ya, nah kerugian. Ya memang sih banyak alasan. Ya, yang namanya cinta itu tidak mengenal capek. Cinta adalah pengorbanan. Cinta adalah ya macam-macam. Banyak dalih, banyak alasan. Tapi ya itu cara mereka, cara orang hidup. Secara duniawi ya demikian. Ya itu diberikan kebebasan mereka untuk menentukan diri masing-masing. Kita kan hanya bagaimana berusaha untuk mengangkat dengan cara berpikir yang mengandung manfaat. Tubuh, bagaimana kenyataan kebenarannya? Ya, setelah mengingini bagaimana? Ya, muncul kesenangan indrawi. Dan lanjut bisa mendapat, kalau tidak mendapat ya kecewa. Ya. Sudah didekati sekian lama tapi ternyata lepas. Ya. Sudah modalnya banyak, sudah keluar modal banyak. Setelah mendapat, ya menganggap ini adalah milikku. Kemudian menguasai, kemudian mencengkeram, tidak ingin lepas. Muncul upaya-upaya melindungi atas apa yang dianggap sebagai milikku itu. Dan konsekuensinya apabila harus direbut oleh pihak lain, ya keburukan-keburukan lewat ucapan dan lewat tindakan muncul. Dan keburukan itu bukan demi kebahagiaan, melainkan demi penderitaan. Gara-garanya cuma satu, melihat keliru, menganggap tubuh sebagai yang tidak ada celah, tidak ada cacat, ya, tidak rapuh. Sesungguhnya bagaimana tubuh? Ya meskipun yang masih muda, gagah, lincah, gesit, ya lentur, harus tetap dijaga setiap harinya. Harus diberi istirahat dengan tidur yang cukup. Harus diberi asupan, makanan, minuman.
Setiap waktunya, setiap harinya. Jangan sampai lupa memberi asupan makanan ke tubuh. Soalnya tubuh tidak bisa tahan lama-lama untuk tidak makan. Beban untuk mengasupi tubuh. Karena tubuh ini ya sifatnya ada cacat. Cacatnya apa? Harus selalu diasupi makanan, diasupi minuman. Dan dengan beban yang sedemikian rupa, harus mengasupi tubuh sedemikian rupa, ya. Banyak penderitaan, banyak permasalahan, banyak musibah. Setidaknya ya capek. Hari-hari mulai dari pagi, siang, sore, malam, cari penghidupan untuk bisa apa? Bisa membuat tubuh ini bernaung di teduhan yang nyaman. Bukan hanya nyaman tapi juga pantas, yang aman. Termasuk juga mengasupi dengan makanan, termasuk menyandangi dengan pakaian-pakaian, termasuk juga perhiasan, termasuk juga macam-macam. Ini karena tubuh, keberadaan tubuh. Setidaknya ya untuk makanan ini harus selalu. Boleh 1 hari tidak makan, tapi tidak ada ya. Ya, kalaupun ada itu ya zaman sekarang tidak bisa makan sampai 1 hari tidak bisa makan, sangat sedikit ya orang ya. Ya, kecuali kalau sengaja tidak makan. Bisa 1 hari, 3 hari, bisa lebih sampai 7 hari. Tapi jangan lama-lama. Tubuhnya tidak kuat, tidak tahan. Oleh karena tubuh ini adalah rapuh, cacat, ya. Ini menjadi satu penyakit tersendiri. Tubuh ini atas kebutuhannya, dalam kebutuhannya atas makanan, terhadap makanan. Boleh disebut sebagai satu jenis penyakit. Penyakit apa? Penyakit lapar. Tubuh ini punya satu penyakit yang permanen, yaitu lapar. Sang Buddha menyebut ya penyakit yang paling akut itu bukan kanker, bukan apa? Yang akut-akut jantung misalnya, atau apa yang lain. Penyakit yang paling akut itu ternyata adalah lapar. Cikacca paramaroga. Kelaparan, yaitu keberadaan lapar, adalah tertinggi di antara penyakit-penyakit yang ada pada tubuh. Perlu asupan yang cukup. Makan meskipun perlu, tidak boleh terlalu banyak juga. Tidak boleh terlalu sedikit sampai kekurangan. Tidak boleh salah makan juga. Ya, jangan sampai salah makan. Termasuk minum, ya perlu tubuh. Minum secukupnya, tidak minum terlalu banyak, tidak minum ya terlalu kurang, juga jangan sampai salah minum. Meskipun itu rasa jeruk. Perlu diasupi. Saat makan, yakinkah itu akan lancar? Ya, bisa tersedak mati.
bisa nyangkut makanannya, mati. Sudah makan, keluarnya belum tentu lancar juga. Bermasalah lagi urusan makanan. Ini di tubuh. Banyak sekali sisi cacat. Baik dari sisi luar yang masuk, mengganggu, seperti misalnya kuman, bakteri, virus, cacing, apalagi. Termasuk juga serangga, termasuk juga binatang buas yang lain, binatang beracun. Apalagi bakteri-bakteri itu menganggap tubuh itu ya tempat yang tidak ada pemiliknya. Mau datang kapan, suka-suka dia. Mau datang hanya singgah saja lalu pergi, atau berlama-lama di sana, membangun keluarga, rame-rame berkembang biak, suka-suka dia. Pergi pun tidak perlu izin, permisi, ya, pergi dulu. Diibaratkan seperti tanah lapang. Atau bukan tanah lapang, semak-semak begitu yang tidak berpemilik. Tumbuhan apa yang memungkinkan tumbuh di sana? Apa saja. Binatang apa yang memungkinkan datang ada di sana? Apa saja. Oleh karena tidak ada pemilik. Demikian pula tubuh ini. Seperti keberadaan lahan itu. Tidak berpemilik. Yang disebut aku itu hanya klaim sepihak. Ya, tubuhku. Bakteri, kuman, virus tidak mengenal si aku yang katanya memiliki tubuh. Nah ini keberadaan tubuh sesungguhnya seperti ini. Ibarat seperti lahan yang tidak berpemilik. Bebas mereka mau membangun lahan itu atau mau merusak lahan itu, ya sangat bebas. Ya, penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri, oleh virus, oleh cacing, ya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang akut juga. Nah sekarang sedang wabah juga tentang virus. Ya. Sampai mencekam, ya. Sampai kolaps juga. Urusan ekonomi, urusan bermasyarakat, urusan berkegiatan, banyak yang kolaps. Keberadaan virus yang menyerang tubuh. Belum lagi ya urusan di tubuh sendiri inilah. Sel-sel tubuh yang kemudian berfungsinya itu tidak semestinya. Misalnya hormon. Hormon ini ya memang berguna, tetapi tidak selalu pas. Ada yang kebanyakan hormon bermasalah. Kurang hormon juga bermasalah. Kalau hormon adrenalinnya selalu gampang keluar gitu, ya orangnya ya akan hiper, ya. Ada saja ya yang dilakukan. Hormon apa? Ada hormon apa saja? Termasuk juga, insulin itu juga hormon. Kelebihan insulin juga
kurus kering, kurang gula, tubuh akan menjadi pingsan juga, kurang gula karena insulinnya banyak. Tapi kurang insulin, gulanya menjadi tinggi, itu juga bermasalah. Dan ini bukannya mengada-ada, namanya kencing manis, diabetes. Keberadaan hormon, tubuh ini sendiri tidak usah kuman, virus, bakteri atau apa, tidak usah racun. Tubuh inilah yang punya urusan, bagian dari tubuh sendiri, hormon ini. Bagaimana kalau ya pekerjaannya itu tidak normal, menyembur kebanyakan, menyemburnya kurang, hormon apa yang lain? Testosteron. Oh ya, bagaimana kalau testosteron itu terlalu kurang pada lelaki? Ya, bagaimana kalau testosteron itu yang untuk lelaki ya? Ya. Bagaimana kalau kebanyakan testosteron? Ya, bagaimana kalau testosteron itu ya banyak pada yang namanya perempuan, wanita? Memungkinkan juga. Dua-duanya itu ada, kedua jenis hormon ini ya, testosteron satu lagi apa? Estrogen, yang untuk wanita biasanya. Bagaimana kalau laki itu ternyata ya kadar hormon estrogennya itu tinggi? Ya, cara bicaranya menjadi beda, cara jalannya juga menjadi beda, ya. Urusan dengan tubuh. Kalau endorfinnya tinggi bagaimana? Ngantuk terus ya, fly terus ya. Kurang gesit. Ini urusan hormon, enggak usah terlalu banyak disebut. Cukup sebagai contoh. Ini urusan hormon. Belum urusan yang lain. Ya, misalnya penyakit-penyakit yang di mata, penyakit yang di gigi, penyakit yang di telinga, menjadi tidak dengar, menjadi tidak bisa melihat. Ya, nanti giginya itu tumbuhnya itu tidak ke atas tapi menyamping. Nah, menekan gigi yang lain, masalah besar. Di tubuh ini sendiri, tubuh sendiri ini yang punya penyebab, membuat sebab sendiri. Keberadaan tubuh sedemikian rupa. Ini namanya tubuh. Banyak sekali penyakit-penyakit. Nah, dikatakan dulu ya. Mungkin sekarang sudah bertambah. Semakin banyaknya berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin banyaknya jenis ya, kriteria penyakit, misalnya penyakit jantung, urusan jantung sendiri ada banyak sekali divisi ya. Ya, ini macam-macam. Kalau dihitung apa yang ada di tubuh ini menjadi penyebab munculnya penyakit, ya kalau dulu itu dikatakan tidak kurang dari 20.000 jenis penyakit. Sekarang mungkin sudah ya lebih lagi, 30.000, 40.000 mungkin. Sangat banyak. Saking banyaknya sampai satu orang dokter itu tidak bisa ingat. Yang memungkinkan muncul di tubuh itu ada penyakit apa saja. Sehingga mengapa? Perlu kalau misalnya dokter mau memeriksa, ada teman dokter yang lain, bagian ini, bagian apa. Jangankan dokter bagian lain, sesama satu bagian saja mungkin juga bisa silang pendapat.
karena banyaknya penyakit. Tidak menutup kemungkinan dokter itu salah diagnosa. Bukannya sakit menjadi sembuh, tapi ya harus panggil ambulan untuk ke krematorium. Salah diagnosa. Memungkinkan sekali karena apa? Dokter tidak punya kemampuan yang melingkupi, menguasai seluruh kemungkinan penyakit yang ada pada tubuh. Itu yang salah diagnosa. Yang betul-betul diagnosanya saja belum tentu bisa ya mencarikan solusi keberadaan tubuh. Mau dengan uang, ya kaya raya, apakah bisa beli kesehatan, bisa beli pengobatan? Tidak selalu. Orang sering, nah ini penjelasan tambahan. Orang sering berpikir kerja keras supaya dapat uang banyak. Setelah dapat uang banyak untuk cadangan kalau nanti sakit, bisa untuk pakai berobat. Pemikirannya kan itu bagus ya. Tapi apa yang dikerjakan? Ya bangun pagi jam 5 sudah mulai kerja, sudah siap-siap. Nah, pulang-pulang sudah jam 10 malam. Sampai di rumah masih kerjakan lagi. Harus ke sana kemari, bagaimana, apa dan sebagainya. Ya. Menghadapi risiko-risiko yang tinggi dalam urusan pekerjaan itu. Menjadi depresi, menjadi stres, menjadi capek, menjadi kurang tidak teratur cara hidupnya, cara makannya, cara istirahatnya. Apakah itu bukan pemicu penyakit? Nah ini, kadang orang perlu juga pertimbangan. Bekerja, ya mencari penghidupan, termasuk salah satunya cadangan untuk jika suatu ketika tubuh sakit, ya boleh. Tapi jangan kemudian melakukan sesuatu justru memicu tubuh ini menjadi tidak sehat. Oleh karena kalau sudah tidak sehat, belum tentu harta yang didapat itu bisa dipakai untuk menyembuhkan. Nah, ini adalah penjelasan tentang keberadaan rapuhnya tubuh. Diberitahukan sedemikian rupa itu diambil dari contoh yang nyata yang menjadi kebenaran. Dan setelah menjadi kebenaran, apakah kita sisihkan, apakah kita abaikan, apakah kita remehkan, atau bagaimana kita? Patut tidak untuk memegang kebenaran ini, kenyataan ini atas tubuh. Dampak dari memegang benar. Apa itu? Tidak menyenangi tubuh. Tidak menggandrungi tubuh. Tidak melekati tubuh. Oleh karena apa? Keberadaannya yang rapuh. Ya sejauh bisa dijaga. Yang sudah ada. Dan tidak usah menambah beban. Satu tubuh ini aja cukup. Tidak usah tubuh yang kedua. Tidak usah tubuh yang ketiga. Yaitu anak laki, anak perempuan. Ya. Tubuh yang satu ini aja cukup sudah beban. Karena apa? Sisi cacatnya itu ada dan nyata. Dan memang bermasalah. Ini diajak untuk mengerti tubuh. Dalam proses pengembangan batin,
sangat memungkinkan menggunakan alat ini berupa adinawa, sisi cacat tubuh. Saat nafas masuk, nafas keluar, perhatian pada nafas, tidak lain adalah keberadaan tubuh ini yang sedang bernafas. Ciri dari tubuh ini cacat atau sempurna, ada celah atau tidak ada celah. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Sejak kapan menerapkan sisi cacat, sisi celah, sisi rapuh tubuh ini dalam memperhatikan nafas masuk dan keluar? Sejak mulai memperhatikan nafas masuk keluar itu. Melihat secara kebenarannya. Melihat keberadaan tubuh punya ciri yang sedemikian rupa. Ini adalah pengembangan batin. Demi hancurnya kotoran batin. Bukan demi yang lain. Cukup ya. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Untuk Ondami Bante, untuk menerapkan alat adinawa ini spesifiknya parikamanya bagaimana Bante? Terima kasih. Ya boleh ya, dengan parikamanya kaye adinavo, kaye adinavo. Nah, artinya cacat ada pada tubuh, cacat ada pada tubuh. Nah, boleh kaye adinavo. Ya. A panjang, di panjang, DI. Nah. Nabo, adi nabo, kaye adi nabo. Ya. Cacat dalam tubuh, cacat pada tubuh. Ya. Ada pada tubuh. Kalau mau bahasa Indonesianya juga tidak apa-apa. Kalau ya lebih merasa nyaman, ya lebih merasa mantap, lebih merasa paham, tidak soal juga dengan bahasa Indonesia. Ya, cacat ada pada tubuh, cacat ada pada tubuh. Celah ada pada tubuh, noda ada pada tubuh, boleh salah satunya. Kerapuhan ada pada tubuh. Tidak pernah satu detik pun tubuh itu tidak sakit. Jangan berpikir, oh saya masih sehat. Untung, tidak ada sehat. Hanya karena sakitnya itu, karena masih ada
makanan diasup, masih ada oksigen, masih ada bagian-bagian tubuh yang namanya sel darah putih, antibodi dan sebagainya, ya bisa diatasi dengan itu. Tetapi penyakit selalu ada, karena bakteri selalu ada, virus selalu ada, dan jangan berpikir untuk mengusir semua virus, semua bakteri yang ada pada tubuh. Mau bersih gitu ya, jangankan di dalam tubuh, di luar tubuh ini saja, ya namanya virus, bakteri juga ada, jamur. Dan itu bukan hanya merugikan, tetapi juga namanya membantu juga keberadaan bakteri virus. Nah, punya ciri juga, terutama virusnya atau bakterinya ini, kalau tubuhnya sehat, bakteri virus ini mendukung proses pencernakan, proses metabolisme, proses apalah, bergabung dengan enzim ini untuk menghasilkan energi apa. Tapi kalau tubuhnya lemah, nah baru kemudian jadi musuh menyerang. Tubuh ini apakah sel tubuh murni? Tidak. Sel tubuh murninya itu ya hanya 20%, 30%. Katanya begitu. Saya sendiri juga tidak bisa tahu ya. Katanya begitu, sel tubuh sendiri 20-30%, lainnya bukan sel tubuh. Di dalam tubuh ini. Termasuk mungkin ya artinya materi yang ada di dalam tubuh ini bukan melulu sel tubuh. Salah satu yang bisa diangkat itu yang namanya bahasa biologinya itu mitokondria. Nah, pernah dengar kata mitokondria? Apa itu? Adalah bakteri yang selalu bergandengan dengan sel tubuh. Dan tanpa bakteri yang namanya mitokondria ini, sel tubuh tidak bisa hidup. Tidak bisa berlangsung. Sel tubuh butuh energi. Tetapi sel tubuh tidak bisa memproduksi energi sendiri. Sari makanan yang diserap itu diserap oleh mitokondria bakteri ini. Dicerna di situ, menghasilkan energi, energi itu yang dipakai oleh sel tubuh. Tetapi mitokondria ini adalah bakteri, bukan sel tubuh. Jadi jangan berpikir sel tubuh itu aku mau murni sel tubuh saja, mati. Ya. Cukup ya. Nah, ada pertanyaan yang lain? Cukup ya? Oke, baik.
di depanmu. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu. Kau tanamkan dhamma di hidupku. Inilah tiba waktunya ku datang padamu, Buddha, Buddha. Inilah tiba saatnya ku bersujud padamu, Buddha, Buddha. Karena kau guru agungku, penuntut bagi diriku. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, hingga ku bersujud di depanmu. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu. Kau tanamkan dhamma di hidupku. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, hingga ku bersujud di depan.